Sebelum menjadi investor, kita harus pahami dulu nih, apa sih kegiatan investasi itu dan apa saja instrumen investasi dasar yang perlu kita pahami. Investasi adalah penempatan dana pada instrumen tertentu yang diharapkan dapat memberikan keuntungan atau peningkatan nilai di kemudian hari. Dengan kata lain, dengan melakukan investasi, kita menunda pengeluaran konsumtif saat ini untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar di kemudian hari. Untuk dapat berinvestasi sesuai dengan tujuan keuangan, kita harus mengenal instrumen investasi apa saja yang dapat menjadi pilihan. Secara garis besar, terdapat dua basis investasi, yaitu investasi berbasis kepemilikan, contohnya saham, dan investasi berbasis hutang, contohnya obligasi. Pada video ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang investasi saham. Apa sih saham? Misalnya suatu hari, Inem yang merupakan lulusan kampus ternama di luar negeri, pulang ke Indonesia dan ingin mendirikan usaha kopi kekinian dengan nama PT Kopi Cantik. Setelah dihitung, ternyata modal yang diperlukan adalah 200 juta rupiah. Sedangkan dana yang ia miliki sebagai modal usaha hanya 140 juta rupiah. Inem pun mengajak teman baiknya Betty untuk memberikan modal tambahan dan Betty pun setuju untuk memberikan tambahan uang sebesar 60 juta rupiah. Dengan demikian, Inem saat ini memiliki kontribusi sebesar 70% pada perusahaan tersebut, sedangkan Betty memiliki kontribusi sebesar 30%. Inem dan Betty sebagai pemegang saham memiliki hak atas aset dan penghasilan yang nantinya akan diperoleh dari usaha kopi kekinian itu sebesar persentase kontribusi modal mereka. Pada contoh ini, perusahaan yang didirikan oleh Inem dan Betty merupakan perusahaan tertutup karena sahamnya hanya dimiliki oleh orang tertentu yang tidak memperjualbelikan sahamnya kepada masyarakat umum melalui pasar modal. Seiring berjalannya waktu, perusahaan Inem dan Betty berkembang dan gerai Kopi Cantik sudah merambah ke banyak kota di Indonesia. Dan selanjutnya, Inem dan Betty ingin berekspansi lebih besar lagi sehingga membutuhkan banyak sekali modal. Setelah memperhitungkan berbagai pilihan yang ada, akhirnya PT Kopi Cantik memutuskan untuk memperoleh dana segar melalui Initial Public Offering atau yang disingkat IPO, atau dalam bahasa Indonesia adalah penawaran saham perdana melalui pasar modal. Melalui IPO, perusahaan pertama kali menawarkan saham perusahaannya kepada masyarakat umum atau biasa disebut juga dengan go public. Sehingga saat ini Ayu, Dian, Joko, Bambang, Toyib, dan siapapun juga bisa membeli saham PT Kopi Cantik Tbk.